Shalom, selamat pagi. Saya tidak tahu situasi hati Bapak Ibu saat ini baik apa enggak, enak apa enggak. Tetapi yang saya percaya, yang saya imani, berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Apapun situasi keadaan hatimu saat ini. Nah, berkat Tuhan ketika mengalir, jangan memperhatikan situasi hatimu. Kalau Tuhan mau kasih, Tuhan kasih. Pada pagi hari ini, saya mau membagikan satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan, "Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau." Antara aku dan engkau artinya antara Abram dengan Lot. Lot ini keponakannya. Lalu teruskan, "Dan antara para gembalaku dan para gembalamu." Para gembala ialah maksudnya hamba-hamba mereka yang membantu mereka pada waktu itu. Nah, diteruskan lagi, "Sebab kita ini kerabat." Nah, ayat yang ke-9, "Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Seorang Abram, paman dia. Dia bukan keponakan, dia paman. Kalau namanya paman, di Nias itu dijunjung tinggi, sangat dihormati dia, dibanggakan dia. Segala penghormatan terbesar dipersembahkan kepada paman. Kalau di Nias, dan saya pastikan suku-suku lain pun begitu, Batak, Mentawai, Timor, suku apapun itu pasti yang namanya paman itu sangat dihormati. Tapi dalam teks ini luar biasa, ada satu sosok paman yang rendah hati. Justru dia menganggap keponakannya sebagai kerabat yang seyogianya seorang keponakan lah yang tahu diri, yang memulai sebuah percakapan. Harusnya seorang ponakan lah yang memberikan tawaran. Dia harusnya rendah hati, dia menghormati dia. Ini enggak, justru yang tua, paman yang memberikan tawaran. Dia berkata kepada ponakannya, "Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Ini tawaran yang sangat prestisius, yang sangat membuat hati seorang Lot pada waktu itu tidak tenang. Dia begitu bergairah, dia begitu ambisius, matanya berselubungkan hasrat. Tertutup mata iman seorang Lot ketika dia mendengar tawaran itu. Secepat kilat dia langsung memandang sekelilingnya. Dia lihat, dia perhatikan, dia teliti, begitu teliti. Akhirnya dia menyimpulkan satu kesimpulan. Dia memilih untuk tinggal di lembah Yordan. Dia nggak tahu di tempat yang dia pikir itu sangat bagus, enak untuk bercocok tanam, bagus untuk ditempati, sepertinya seakan-akan hidupnya akan makmur, sejahtera. Dia nggak tahu ada petaka menunggu di sana. Dia nggak tahu ada lembah dosa di sana, ada kejahatan di sana, ada kekejian di hadapan Tuhan di sana. Dia melayangkan pandangnya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Dia menatap dengan mata jasmaninya. Ketika dia diberikan tawaran oleh seorang Abram, pamannya sendiri, begitu besar ambisi dalam dirinya untuk memiliki tempat terbaik. Aku pilih ini, biar pamanku aja dapat sisanya, dapat ampas-ampasnya. Dia berpikir ketika dia memilih lembah Yordan itu, maka jatah pamannya itu udah tinggal ampas-ampasnya aja, nggak baik. Hei, saya mau bilang, ketika dalam pemikiran engkau memilih jalan yang benar, hati-hati. Jangan-jangan itu bukan pilihan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita melihat ke depan, benar saja seorang Lot gagal dia. Dia memilih dalam pemandangan secara manusia, dia menggunakan mata jasmaninya yang dia pikir dia sudah aman. Nyatanya dia nggak tahu pilihan yang dia anggap benar itu kematian buat dia. Dia tinggal di lembah dosa. Sodom Gomora itu mematikan spirituality dia di sana. Ada penyembahan berhala di sana, ada percabulan, persinahan massal di sana. Yang tadinya dia pikir seperti taman Tuhan,
Abram. Abram hebat dia. Meskipun dia memberi tawaran, Lot memilih yang terbaik dalam pandangannya lebih dulu. Abram tidak kecil hati. Dia terima keputusan itu. Paman yang hebat, berbesar hati dia. Saya mau bilang, Tuhan gak pernah salah kirim berkat. Tukang pos, kurir pengiriman barang, JNE, JNT, Express, mereka boleh aja kirim barang, mereka boleh saja salah kirim paket, boleh saja. Tapi saya mau bilang, Tuhan Allah Israel yang kita sembah takkan pernah salah kirim berkat. Dia tahu betul, dia kenal betul luar dalam objek berkatnya sendiri. Dia tahu siapa yang layak menerima berkat dia, siapa orang-orang yang pas, cocok, tepat menerima berkat surgawi daripada dia. Cara Allah mengirimkan berkat itu unik ya. Seringkali dia izinkan dulu kita merasakan kecil hati. Dia izinkan kita merasakan tawar hati dulu. Dia izinkan hal-hal itu kita alami. Tapi ingat, ending karya Allah itu enak, bagus. Bagus sekali. Ketika saya pelayanan di Lumajang, Jawa Timur, ada seorang ibu berkata kepada saya, cerita, Om, dulu suami saya bilang begini, Pak, kita jualannya di pinggir jalan aja yuk, biar dilihat orang, biar lebih rame, supaya toko kita dikenal gitu. Jangan masuk di dalam gang-gang ini, karena kebetulan toko mereka itu masuk ke dalam agak setengah kilometer dari jalan raya. Tapi suaminya bilang, buat apa mah? Mau di pinggir jalan, mau di dalam gang, mau di tempat tersembunyi, yang namanya berkat gak akan lari kemana. Dia ngomong begitu. Melek celik mata iman saya. Bener juga ya. Namanya berkat juga gak bakal nyasar. Gak bakal nyasar. Seorang pemanah boleh aja nyasar menembakkan anak panahnya, tapi Allah tidak pernah salah meluncurkan berkatnya kepada orang-orang yang takut dan berharap akan dia. Itu iman saya. Alhasil, kalau kita memperhatikan seorang Abram di ayat yang ke-14, dia mendapat tawaran prestisius, tawaran mulia dari Allah. Abram, pandanglah sekelilingmu, timur, selatan, utara, barat, pandang semuanya. Yang bisa kamu lihat itu menjadi bagian kamu. Wih, hebat. Kalau tadi seorang Lot memandang oleh karena mata jasmaninya sendiri yang berselubungkan hasad membabi buta tanpa memperhatikan itu seturut kehendak Tuhan apa enggak. Dia memilih keputusan itu. Dia memilih pilihannya tanpa kehendak Tuhan ada di dalamnya. Dia pilih sendiri. Tapi Abram yang memberi tawaran bukan manusia. Tuhan memberikan tawaran. Artinya apa? Kalau Tuhan yang memberikan tawaran, tidak mungkin tidak akan tergenapi di dalam kehidupan seseorang. Artinya apa? Kalau Tuhan yang memberikan tawaran, tak ada hal yang tak tergenapi atas tawaran itu. Kenapa? Bukan manusia kok, Allah. Kalau manusia memberikan tawaran, lu bakal sakit hati terus menerus sekian kali. Tapi Tuhan, lu gak pernah sakit hati. Janjinya iya dan amin. Kau percaya itu? Saudara, apa aplikatif praktis? Apa aplikasi praktis yang bisa kita ambil dari kisah seorang Abram, Lot? Dari Abram, yuk jadi orang rendah hati yuk. Gak usah pedulikan tahta kamu, jabatan kamu. Merendah itu jauh lebih baik. Karena firman Tuhan berkata di kitab Amsal, Tuhan dekat kepada orang-orang yang rendah hati. Dia cinta orang yang rendah hati. Orang yang sombong, angkuh, Tuhan tak begitu sayang. Lot, kita belajar. Ketika kamu memilih sesuatu, tanya Tuhan dulu. Jangan dahului kehendakmu atas pilihan itu. Tapi biarlah kehendak Tuhan mengintervensi pilihan kamu. Dengan demikian, Tuhan akan berkati pilihan kamu. Ketika seorang Lot memandang, dia melihat secara fisik di sana. Artinya apa? Kalau kamu saat ini menganggap pilihan kamu pas, calon istri saya ini pas, dia cantik, imut, baik. Hello. Jangan nilai dari apa yang dilihat mata. Jangan nilai apa yang dilihat mata. Tapi nilailah itu dari perspektif Allah, dari kacamata Allah.
Oleh sebab itu kamu harus ganti kacamata, pakai kacamata Allah. Engkau harus melihat dari sudut pandang ilahi, perspektif Allah. Maka saya pastikan ketika engkau memilih sesuatu, engkau nggak arogan, engkau nggak ambisius, engkau memilih dengan rendah hati. Karena kenapa? Karena engkau mengizinkan, membuka pintu terbesarmu untuk Allah mengkoordinir pilihan kamu, mengambil alih kehidupan kamu, sehingga Allah memampukan kamu mengambil pilihan dengan benar dan tepat tanpa melukakan hati Tuhan. Itu yang hebat. Sekian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom.